I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Aman. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nursalinda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu Sarima. Selamat pagi. Ya, pagi kembali. Oke Ibu, syukur ya Bu ya. Eh, Ibu, pagi ini Ibu ada sesi coaching ya bersama Pak Tito. Iya Bu, saya berencana insya Allah pagi ini saya dan Pak Tito akan melaksanakan coaching Ibu. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka Ya. dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Pak Tito nanti. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya Bu? Insya Allah saya sudah siap Bu, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Sarimah karena sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat melakukan coaching nanti bersama dengan Bapak Tinto Santino. Baiklah Bu, sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Ibu dan bertanya kepada Ibu. Ya, Pertama-tama saya ingin menjelaskan rubrik penilaian dari coaching, dari prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan itu yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya, Bu? eh, Insya Allah Bu sudah jelas Ibu rubrik penilaiannya. Saya akan melaksanakan coaching berencana saya akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian yang telah Ibu sampaikan. Oke, baik Bu. Selanjutnya izin bertanya ya Bu ya. Ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Eh, Baik, kalau untuk melakukan coaching nanti terdapat tiga kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama, saya akan berusaha untuk menerapkan tentang kehadiran penuh, itu yang pertama ya Bu. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Oke, baik Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi, Bu? Kalau yang pertama nanti yang yaitu mampu menyimak dan saya akan lebih banyak mendengar ya Bu. Jadi daripada saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan coachee tersebut Ibu. Baik Bu, demikian Bu kegiatan observasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya ya Bu bersama Pak Tito. Nah, nanti setelah melaksanakan coaching, kita akan bertemu lagi untuk berbincang sejenak mengenai tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan nanti ya Bu ya.
Baik Bu, baik terima kasih karena Ibu sudah bersedia berbicara sebelum melaksanakan coaching nanti dengan Pak Tito. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Insya Allah saya siap melaksanakan coaching ini. Sampai ketemu ya Bu Nursalinda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Linda. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya sehat Pak pagi hari ini. Pak, sepertinya Bapak ada yang ingin disampaikan kepada saya. Kira-kira apa tuh Pak? Eh, Sepertinya ada Bu. Saya pun lagi gusar nih. Ada banyak Apa itu Pak? ada banyak masalah yang terbeban pada saya hari ini. Tapi masalah yang paling spesifik itu adalah eh, terkait peserta didik saya gitu Bu. Yang di dalam kelas itu tidak mau mendengarkan saat guru itu menjelaskan materi gitu. Eh, Begitu ya Pak. Hmm. Begitu, berarti kurang kurang minatnya anak dalam mendengarkan penjelasan guru ya Pak ya, oleh Benar, Bu, peserta benar. didik ya Pak ya. Hmm. Eh, Kira-kira Pak apa tujuan Bapak dari percakapan kita pada hari ini nanti? Apa yang ingin Bapak harapkan nanti setelah percakapan ini? Eh, Tujuan saya itu ialah saya ingin gimana Ibu ya mau saya bilang eh, yang jelasnya itu tujuannya itu saya ingin menjadikan kelas itu aktif kembali semua anak gitu. Eh, Kemudian anak yang tadinya itu tak mau mendengarkan itu bisa lagi mendengar. Tapi saya belum tahu caranya bagaimana gitu Bu. Eh, eh, Kira-kira Bapak tahu tak apa sih penyebabnya sehingga anak-anak tersebut kurang mendengar, kurang minat dalam belajar saat Bapak menyampaikan kegiatan pembelajaran? Kira-kira apa ya Pak? Kalau dilihat Bu dari pembelajaran itu karena ini sudah berjalan dari semester pertama itu sudah berjalan 3 bulan. Anak ini Hmm. kalau saya lihat memang kalau dalam menerima pembelajaran materi penjelasan materi itu kurang Bu. Dia lebih fokus kepada itu menghasilkan sesuatu produk gitu. Ataupun bisa kadang-kadang saya ada buat ice breaking juga sekali-sekali. Dia itu mau Bu ikut tapi kalau saya menjelaskan materi walaupun pakai video itu tak mau melihat tak mau mendengarkan Bu gitu. Begitu ya Pak ya. Berarti dari permasalahan Bapak tersebut anak mungkin dia minatnya berbeda ya Pak ya. Mungkin dia lebih ke eh, kegiatan pembelajaran yang menghasilkan atau produk ya Pak ya. Begitu ya Pak. Seperti itu Bu kira-kira Bu. Dari kondisi tersebut, kira-kira kalau di skala, kira-kira kondisi Bapak sekarang ini berada di posisi yang nomor berapa, Bapak? Kira-kira? Kalau skala 1 sampai 10 itu Bu, saya rasa saya di pertengahan Bu. Kira-kira 5 sampai ke 6 gitu. Memang agak Berat sulit ya? Bu pada yang satu ini gitu. Iya, iya. Eh, Berat ya Pak ya, dari skala 1 sampai 10 pada saat ini Bapak sedang berada di posisi tengah 5 ataupun 6 ya Pak ya. Betul Bu, Nah, betul. Baik, kira-kira nih, Bapak tahu nggak, kira-kata apa solusi yang bisa Bapak temui atau yang Bapak lakukan supaya anak-anak ini bisa kembali untuk aktif di kelas atau mendengarkan materi pembelajaran yang telah Bapak sampaikan. Kira-kira apa itu? Eh, Mungkin saya juga sudah pernah melakukan ice breaking tapi tidak rutin gitu Bu.
Uh, Mungkin kalau saya lihat sini anak ini lebih suka itu permainan gitu kan. Jadi mungkin saya lebih fokusnya nanti banyak di setiap pembelajaran itu ada ice breakingnya. Mhm. Kemudian lagi saya juga lihat anak ini kan apa ini suka menghasilkan produk gitu Bu, atau melukis, membuat permainan. Mungkin saya akan beralih kepada model pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang saat ini digalakkan oleh pemerintah kita itu. Oh, bagus sekali, mantap sekali ya Pak. Berarti Bapak sudah berusaha mencari solusi, yaitu menerapkan pembelajaran seperti ice breaking. Berarti metode pembelajaran yang Bapak gunakan nih, betul kan? Ya, Salah betul. satunya yaitu tadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira selain itu, apalagi solusi ataupun eh, yang dapat Bapak lakukan agar menarik minat anak belajar lagi, kira-kira? Eh, Mungkin saya ini hanya dua itu yang yang baru terpikirkan oleh saya Bu, melakukan ice breaking dan merubah model pembelajaran. Karena kan kalau sudah saya pelajari juga modul berdiferensiasi itu kan di sana kan ada konten yaitu menonton video, kemudian lagi anak berproses, kemudian lagi anak menghasilkan mungkin salah satunya saya akan menambahkan itu dengan pendekatan kontekstual Bu. Karena kontekstual itu kan anak lebih bukan hanya melihat tapi juga merasakan gitu. Baik, baik. Berarti di sini Bapak menggunakan metode kontekstual, artinya Bapak mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung, Ya, misalnya ya Pak ya, ya seperti betul Bu. dua kelas atau kan Hmm, dengan melalui permainan. Bagus sekali Bapak. ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya, ini kan di sini Bapak sudah menemukan beberapa solusi dari permasalahan yang Bapak alami saat ini. Saya kira itu sangat sangat sudah luar biasa ya Pak. Bapak sudah bisa menemukan solusi-solusi yang bisa memecahkan masalah yang Bapak alami saat ini. Kira-kira komitmen seperti apa yang nanti Bapak capai tujuan ini? Komitmen agar tujuan Bapak ini bisa tercapai kira-kira. Saya nanti akan berkomitmen itu saya akan tetap melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Eh, Mungkin dengan pembelajaran ini nanti siswa saya tadi itu tidak mau mendengarkan, mungkin bisa lebih fokus karena di sana tidak satu fokus yang kita ajarkan, tidak hanya sebagai penceramah di depan, tetapi pembelajaran ini kan lebih berpusat kepada peserta didik kalau saya lihat begitu. Mungkin saya Betul. akan berkomitmen dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ini akan saya kolaborasikan dengan kontekstual gitu Bu. Oke, bagus sekali ya Bapak ya. Eh, Banyak sudah ada komitmen-komitmen yang akan Bapak laksanakan nantinya. Kira-kira nanti siapa nih ataupun ada tidak orang ataupun yang bisa memberikan Bapak dukungan untuk Bapak kira-kira? Eh, Siapa kira-kira? Alhamdulillah saat ini kepala sekolah dan juga rekan-rekan saya juga mendukung kegiatan yang akan saya lakukan dengan model pembelajaran berdiferensiasi ini karena menurut mereka Hmm. pembelajaran berdiferensiasi kan memang digalakkan pemerintah saat ini Bu. Iya, Karena betul-betul. ini kan biasanya kan kita guru ini yang jadi fokus siswa Bu ya. Jadi dengan Betul. pembelajaran ini nanti siswanya difokus gitu. Guru hanya memfasilitasi siswa gitu. Iya, berarti ke depannya Bapak nanti akan melaksanakan student center ya Bapak Nah, ya. ya betul Terus Bu, seperti Bapak itu. memerlukan dukungan dari atasan, Bapak memerlukan dukungan dari rekan-rekan sejawat yang jelasnya. Baik, kira-kira Pak, kapan sih rencangan ini akan Bapak laksanakan? Kira-kira kapan? Eh, Sesegera mungkin Bu, kalau bisa dalam minggu ini saya sudah menguasai model pembelajaran berdiferensiasi, kontekstual, saya sudah menguasai Bu. Kalau bisa seperti itu. Oke, bagus sekali. Saya rasa semoga
tujuan Bapak ini dalam mengaktifkan lagi kelas, mengaktifkan lagi anak dalam kegiatan pembelajaran. Semoga tujuan yang Bapak harapkan bisa tercapai. Saya rasa melalui percakapan ini sudah banyak sekali Bapak menemukan solusi-solusi yang dapat Bapak terapkan ke depannya nanti. Semoga apa yang Bapak harapkan pada hari ini bisa tercapai nanti ke depannya. Saya rasa percakapan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak karena sudah mau berbagi permasalahan Bapak yang Bapak alami pada saat ini, Pak. Oke, Bu Linda, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah mau meluangkan waktu berbicara dengan saya, mau berbagi masalah yang saya hadapi hari ini, yang saya bebankan hari ini. Ibu mau mendengarkan, mau membangkitkan kembali mungkin hal-hal yang belum saya pikirkan tentang solusi dari masalah ini. Mungkin dengan pertemuan ini saya sudah terpikirkan Bu, kalau tadi adanya pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Salinda. Oke, Pak, sebelum kita menutupkan coaching ini, saya sedikit ingin mengetahui kira-kira setelah solusi yang kita dapat pada hari ini yang sudah Bapak eh, sampaikan kepada saya, kira-kira bagaimana nih skala dari perasaan Bapak hari ini? Kalau skala perasaan saya gitu Bu, ini sudah mungkin meningkat dari 7 sampai ke 8% gitu Bu. Yang tadinya Eh, di kepala sini penuh beban, di dadanya penuh beban Bu. Hari ini mungkin dengan percakapan coaching bersama Bu Linda ini, mungkin beban itu sudah berangsur runtuh Bu. iya. Sudah berangsur lapang dada saya gitu karena bisa berbagi gitu, dan Ibu juga sudah memberikan saya membangkitkan semangat saya lagi, kompetensi-kompetensi yang belum saya terpikirkan sebelumnya gitu Bu. Baik, 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 Bapak. Semangat, selamat ya, Bapak. Ya, semoga nanti ke depannya saya juga bisa mendengarkan aksi-aksi dari program yang Bapak Tikto lakukan. Semoga berhasil ya, Pak. Saya rasa cukup sampai sini. Coaching kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama, Pak. Oke, Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, kembali kita menjumpai saya Bu Linda di sesi pasca observasi. Nah, luar biasa sekali coaching antara Bu Linda dengan Pak Tito pada hari ini setelah saya amati. Sangat-sangat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bagaimana perasaan Mbak Ibu setelah Ibu melakukan coaching tadi Bu? Yang jelas saya merasa senang karena sudah bisa membantu Pak Tito untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang telah ia hadapi. Selain itu, saya juga merasa kompetensi saya eh, yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga jadi sehingga permasalahan yang dialami oleh Pak Tito itu bisa terselesaikan begitu Ibu. Oke, baik Bu Nursanenda. Nah, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Linda harapkan pada kompetensi coaching Ibu, nah kira-kira apa saja yang Ibu lakukan pada proses coaching tadi, Bu? Saya pikir setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa saya mulai mampu untuk fokus kepada coaching saya, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai sesuai dengan alur tirta.
Begitu Ibu. Oke, begitu. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator dari pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu ya. Iya Ibu, insya Allah sudah tercapai Ibu. Nah, baik Bu, izin saya menyampaikan hasil daripada pengamatan saya menjelang Ibu tadi selesai observasi. Nah, menurut saya Bu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta, Bu ya. Nah, Iya, ibu juga menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching ini, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalah, terus lagi ibu juga merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan yang ibu juga memancing beliau agar berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya sudah melihat Ibu sangat fokus eh, dengan coaching Ibu tersebut, terus lagi Ibu melakukan kesadaran penuh, mendengarkan dengan baik, terus lagi Ibu juga sudah melakukan eh, memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat observasi tadi. Nah, iya Bu. menurut saya kompetensi Ibu ini sudah tercapai, Bu ya. Iya, terima kasih Ibu. Senang sekali saya mendengarnya atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya terhadap pelaksanaan coaching dan saya bersama Bapak Tito Santino itu tadi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Bapak, Ibu. Ya, sama-sama Bu ya. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya, Bu ya? Baik Bu, ke depannya saya berencana untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang lebih efektif sehingga nantinya pada saat saya melakukan coaching ke depannya bersama coach, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Begitu Ibu. Luar biasa sekali, Bu ya. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya, Bu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Insya Allah saya akan berusaha melaksanakan latihan dalam kegiatan coaching sehingga ke depannya saya eh, lagi menjadi coach dalam menyelesaikan berbagai masalah yang nantinya sampaikan kepada saya. Amin, 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 Bu ya. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi, Bu ya? Kalau untuk hari ini sepertinya sudah cukup sampai di sini, Bu. Yang mau saya sampaikan kayaknya sepertinya sudah cukup gitu. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di lain waktu ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Kusarima, sampai ketemu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Ibu.